Assalamualaikum semuanya. Owari no Serap bukan anime jomblo. Sebelum memulai lebih jauh, gue mau bilang kalau video ini mungkin akan mengandung banyak spoiler dari manga Owari no Serap. Jadi buat lu yang emang gak mau kena spoiler, bisa langsung aja di skip video gue ini. Jadi kemarin waktu gue ngebahas tentang ending Boku no Hero, di situ kan gue sempet ngebahas tentang anime Owari no Serap. Dan ternyata banyak yang bilang kalau anime Owari no Serap itu anime jomo karena MC-nya yang lebih dominan yaitu Yu dan Mikaela. Dan juga mungkin karena di season 2-nya itu ada adegan Mikaela ngisep darah Yu dari leher. Jadi mereka bilang kalau anime Owari no Serap itu anime jomo. Dan juga kemarin itu kan gue juga naruh klip tentang Owari no Serap itu kan di TikTok. Di TikTok juga ternyata banyak yang komen kalau bang itu kan anime jomok gitu. Terus di manganya juga ini jomok banget. Karena gua penasaran, akhirnya gua pun memutuskan untuk membaca manga Owari no Serap. Sampai video ini dibuat, manga dari Owari no Serap itu ada sampai chapter 142. Dan kalau misalnya lu mau ngelanjutin cerita dari animenya, itu lu bisa lanjut baca dari chapter 42. Tapi karena waktu pas gua nanya dari ChatGPT itu disuruhnya baca dari chapter 36 karena katanya ChatGPT takutnya nanti ada cerita-cerita yang terlewatkan. Nah, jadi gua baca dari chapter 36. Padahal sih pas gua baca sih sebenarnya menurut gua nggak ada yang kelewatan yang sangat krusial gitu. Jadi sama aja. Jadi mendingan gua saranin lu bacanya dari chapter 42 aja. Dan hal pertama yang gua notice pada saat gua baca manga Owari no Serap itu adalah di perbedaan karakternya Yu antara di manga dan di anime. Ya walaupun perbedaannya itu nggak banyak, tapi kalau misalnya lu yang emang udah nonton animenya itu pasti kelihatan beda banget. Kalau di manga, Yu-nya itu tuh digambarinnya tuh kayak idiot, sedikit tolol, terus juga ceroboh. Nah, sedangkan kalau yang di anime, gua itu ngelihatnya tuh Yu itu lebih ke arah Kusogaki gitu. Yang dianya itu bandel, nggak bisa dibilangin, sedikit tengil, kayak begitu. Malahan waktu pertama kali gua baca manganya, itu tuh gua kayak ngelihat sifatnya si Yu sama si Yoichi ini kayak ketuker gitu. Walaupun ya emang bedanya yang nggak cengeng aja gitu kan. Terus selain itu, kalau misalnya lu yang udah nonton animenya, itu kan hubungan Yu sama Guren walaupun itu akrab, tapi kadang suka ada konflik kecil-kecilan gitu akibat Yu-nya yang keras kepala dan gak mau dibilangin ini. Nah, tapi tuh kalau misalnya di manganya waktu gua baca, itu Yu-nya itu terlalu percaya banget sama Guren. Padahal nih ya, di manganya itu udah di-spill kalau bencana besar yang ngebunuh semua orang dewasa itu akibat perbuatannya Guren yang mau ngidupin teman-temannya. Dan juga kejadian si Verip waktu ngebunuh keluarganya Yu waktu dia mau kabur dari tempat vampir, itu juga kong kali kong antara Verip sama Guren. Padahal Guren tuh udah ngomong itu sebagai pengakuannya Guren ke Shinoa Team kan. Cuman dengan mudahnya tuh Yu ngomong gak apa-apa karena lu keluarga, lu gua maafin. Itu tuh menurut gua buset, nih orang nih yang bikin keluarga lu mati semua gitu dengan mudahnya cuman karena keluarga itu tuh lu bisa maafin. Nah, pada saat gua baca manga Owari no Serap, gua tuh sempet mikir kenapa nih anime nggak ada season 3-nya. Padahal di manganya itu setelah chapter 42 itu menurut gue cukup seru gitu. Itu pikiran gua sebelum nonton sampai chapter 70-an ke atas gitu kan. Ketika gua udah baca sampai chapter 142, sepertinya bener dah manga Owari no Serap itu nggak perlu diadaptasi lebih lanjut untuk jadi animenya. Ya mungkin ketika diadaptasi jadi anime, arc waktu nyelamatin Krul Tepes sama si Ferit itu mungkin masih seru. Cuman ketika masuk ke arc perang besar yang di terakhir itu, menurut gua tuh alurnya tuh jadi flat sama ngebosenin karena alurnya yang diulang-ulang begitu aja. Jadi sebelum gua jelasin kenapa alurnya itu flat, gua mau nyeritain dulu gimana kondisi waktu perang terakhir di Owari no Serap itu. Jadi tuh yang pertama itu nggak ada yang bisa dipercaya. Terus sama yang kedua tuh nggak ada yang namanya musuh abadi. Jadi tuh dari pihak manusia sama pihak vampir itu tuh dua-duanya tuh sama-sama pecah jadi berkubu-kubu gitu. Dan bahkan ntar nih dari yang kubu-kubu yang udah kecil ini masih bisa pecah lagi gitu kalau misalnya mereka beda kepentingan. Nah, pola yang gua maksud di sini itu jadi ntar ada nih cerita misalnya kubu yang satu dengan kubu yang satunya. Ya kenapa gua bilang kubu yang satu dengan kubu yang satunya? Karena ntar di perang akhir tuh udah nggak ada lagi yang namanya manusia lawan vampir. Jadi bener-bener kadang vampir lawan vampir
vampir, manusia lawan manusia. Pokoknya yang penting beda kepentingan dikit tuh mereka bisa berantem gitu. Nah jadi ntar ada nih kubu satu sama kubu yang satunya lagi ketemu karena beda kepentingan kan berantem. Ntar kubu yang satunya kalah nih. Nah ntar biasanya tuh diajak kerjasama sama kubu yang satunya lagi yang menang nih. Nah pas udah diajak kerjasama akhirnya jalanlah cerita tuh. Nah pas jalan cerita sedikit terus abis itu ntar ada kepentingan yang beda sedikit berantem lagi mereka. Dan gitu beneran gitu sampai terakhir gitu. Sampai gua baca 142 tuh polanya begitu terus gitu. Ketemu perang gencatan senjata terus habis itu berteman terus ntar beda kepentingan lagi gencatan senjata lagi perang lagi. Pokoknya gitu-gitu terus lah. Bahkan pas udah nyampe perang akhir itu gua pun bingung kayak ini sebenarnya yang mau dijadiin musuh bersama ini siapa gitu. Karena villain abadi di sini tuh nggak ada gitu. Kayak misalnya lu pas nonton season 1 itu lu giring kayaknya yang jahat ini vampir gitu kan. Pas nonton season 2 mulai di-spill kalau manusia tuh nggak kalah brengsek ya dibanding vampir karena ngelakuin eksperimen kan. Kalau pas lu baca manganya itu tuh kayak dibuat bingung lagi karena dari maupun pihak manusia atau dari pihak vampir sama-sama ada plus minusnya gitu. Nggak ada yang kayak jahat-jahat banget, baik-baik banget gitu. Malahan waktu gua baca manganya itu tuh gua ngeliatnya tuh hampir sama kayak Assassin sama Templar di seri game Assassin's Creed. Kayak pihak manusianya itu sama kayak Assassin karena mereka mau bebas dari cengkeraman kekuatan vampir kan. Makanya mereka melakukan eksperimen yang ngebayain umat manusia sendiri karena mereka tuh pengen punya kekuatan agar bisa bebas terlepas dari genggaman kekuatan vampir gitu kan. Nah sedangkan yang vampir ini mirip kayak Templar. Dia tuh mau ngatur manusia di bawah pemerintahannya dia. Ya walaupun manusianya sendiri ntar dijadiin hewan ternak gitu kan. Kalau misalnya dibilang tapi kan Bang di pihak vampir manusia nggak bahagia karena nggak bebas gitu. Di manganya itu dijelasin kalau misalnya manusia-manusia yang hidup di wilayah kekuasaan leluhur kedua si Rick Stafford itu tuh manusianya tuh pada bahagia semua. Mereka tuh saking dibilangnya bahagia makanya darah yang dihasilkan sama mereka itu darah yang memiliki kualitas tinggi karena mereka tuh pola hidupnya atau hidupnya itu bahagia. Jadi kalau misalnya dibilang apakah vampir itu kejam ya kayaknya sih tergantung bagaimana mereka memerintah suatu wilayah gitu. Jadi ya mau kejamnya vampir sama manusia ya balik lagi ke perspektif kita masing-masing. Lagian kok kalau misalnya lu udah nonton Owari no Seraph season 2 pasti terakhir Kureto itu ngorbanin seluruh pasukannya tuh buat ngebangkitin Seraph of the End si yang ada di dalam tubuhnya adiknya si Kamiki. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kalau misalnya mau dilihat dari minus-minusnya ya. Nah terus kan tadi yang udah gue bilang tuh lu bingung sekarang yang jahat nih siapa karena vampir sama manusia sama-sama ada plus dan minusnya. Ntar abis kayak gitu nih tiba-tiba muncul lagi satu entitas yang gak dikenal yang sebelumnya tuh kayak gak pernah di-spill. Gue gak tahu ya kalau di animenya sih sampai season 2 tuh bener-bener gak pernah di-spill ini satu entitas. Tiba-tiba dia muncul yaitu leluhur pertama si Shikima Doji. Dia muncul tiba-tiba jadi musuh bersama. Abis dia jadi musuh bersama nih semuanya ngelawan dia kalah. Abis itu bukannya dibunuh atau apa diajak kerja sama seperti pola-pola sebelumnya. Ketemu musuh beda tujuan dilawan. Abis kelar dilawan nih salah satunya kalah sama yang pihak menang diajak kerja sama. Gue nggak tahu di sini tuh hampir kayak gitu polanya semuanya. Sampai terakhir pun di chapter 142 yang dibuat seolah-olah jadi villain itu si Yu-nya sendiri. Mungkin bagi yang nggak baca manganya bakal bingung kok tiba-tiba si Yu ini yang notabene itu MC jadi villain. Jadi sedikit gue ceritain tuh. Jadi tuh pas lagi perang lawan si Kimadoji karena si Kimadoji-nya ini overpower lah, leluhur pertama ya kan. Semua orang tuh bahkan koalisi-koalisi ini tuh nggak ada yang bisa ngalahin si Kimadoji. Akhirnya si Mikaela ini dia tuh ngorbanin dirinya buat jadi iblis yang nantinya tuh dia jadi senjata pusaka yang dipakai sama si Yu. Nah singkat cerita si Kimadoji kalah. Berjalanlah cerita si Guren tuh bilang kalau misalnya dia bisa ngidupin semua manusia yang mati dan juga ngembaliin Mikaela ini ke tubuh aslinya atau tubuh manusianya. Si Yu setuju dong akhirnya ngikutin
rencananya Guren. Pas udah mau prosesi pembangkitan orang-orang yang mati, si Guren nih ngasih pilihan ke Yu. Dia itu mau semua orang yang mati itu hidup, tapi Mikaelanya ini harus dikorbanin, atau ya Mikaelanya yang hidup, yang lainnya tetap mati gitu kan. Tentu seperti yang orang-orang sudah kira, si Yu ini bakal mihak ke Mikaela dong. Dia nggak mau semua orang hidup, Mikaelanya harus dimatiin. Nah itulah kenapa yang si Yu bilang ke Guren, lu gua maafin karena lu keluarga gua. Bullshit dia di sini gitu loh. Tetep aja kayak lu kalau misalnya ngorbanin orang yang paling lu sayang di keluarga, tetap nggak mau juga. Kayak apaan sih, gue pas baca panel itu tuh kayak apaan sih ini gitu. Akhirnya karena si Yu ini nggak mau ngorbanin Mikaela, si Noah tim ini pecah jadi dua kubu, yaitu Yu sama yang lainnya gitu kan. Ya tentu pecah ini karena yang lainnya ini ngedesak Yu buat ngorbanin Mikaela, apalagi yang orang-orang yang keluarganya itu meninggal pas peristiwa bencana atau pas diserang vampir kan gitu kan. Mau Mikaelanya ini dikorbanin buat ngidupin keluarga-keluarganya mereka gitu kan. Padahal si Mikaelanya itu tuh udah bersedia gitu kalau dia dikorbanin buat ngidupin orang-orang, tapi si Yu-nya ini nggak mau. Dia malah ngebunuh Asuramaru biar dia dapat kekuatan dari Asuramaru itu sendiri gitu kan. Abis dia dapat kekuatan Asuramaru, dia kabur. Nah mungkin di sini juga kali ya yang orang bilang kenapa ini Jomok. Nah cuman kalau dari gua ngelihatnya ini sih cuman kayak cinta keluarga aja. Tapi kalau misalnya emang lu yang udah baca manganya, apalagi sampai chapter 142, itu kan dijelasin kalau ternyata emang kenapa si Yu sama si Mikaela ini bondingnya kuat banget, itu tuh udah terjalin dari kehidupan sebelumnya, yang dimana statusnya Yu sama Mikaela ini sebagai majikan sama familiar gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya bonding mereka ini emang bener-bener kuat. Tapi karena di chapter terakhir itu kebanyakan lebih dijelasin kayak tentang flashback gitu, kayak tentang asal usul si Kimadoji-nya itu siapa, terus si Mikaela-nya itu siapa, Yu-nya itu siapa. Gua sebenarnya was-was guys, karena tuh ada satu percakapan antara Yu sama leluhur pertama di kehidupan sebelumnya. Waktu si Yu-nya ini ngelihat Mikaela yang tertidur atau mati gitu kan di sebuah peti, si Shikemadoji tuh bilang ke Yu kalau Yu itu ibaratkan seperti pangeran yang lagi ngejemput tuan putri. Nah terus si Yu bilang kenapa dia tuan putri. Nah karena gue bacanya ini di translate Inggris, jadi kata Mikaela itu diganti jadi he, yang kita tahu sebagaimana mestinya he itu kan dipakai buat kata ganti orang ketiga untuk laki-laki kan. Nah cuman di sini si Kimadoji-nya tuh bilang si Mikaela itu bisa jadi tuan putri. Terus gue pas baca kayak what the hell ya, oh jangan sampai terjadi apa yang seperti aku pikirkan gitu. Tapi pokoknya sampai video ini dibuat, sampai chapter 142, itu tuh gua nggak ngeliat indikasi kalau anime Owari no Seraph ini atau manga Owari no Seraph ini adalah manga Jomok. Gue sih lebih liatnya ke cinta keluarga aja ya. Terus juga kalau seandainya emang Owari no Seraph itu mau dibikin manga Jomok, seperti manga-manga Jomok atau manga-manga Fujoshi pada umumnya, itu bisa aja, beneran bisa dan sangat bisa banget. Karena tuh konsep ceritanya tuh udah pas kayak vampir gitu kan, yang istilahnya bisa ngisep darah. Tapi sepanjang gua baca ini manga sampai chapter 142, kayaknya adegan vampir ngisep darah manusia, apalagi buat yang Mikaela sama Yu ya, ini kita fokusnya ke Mikaela sama Yu. Kayaknya kalau gua nggak salah inget itu cuman ada 2 kali dah. Pokoknya gue lupa sekali apa 2 kali doang. Dan itu tuh nggak lebih dari 3 kali kan berarti. Itu tuh dari 142 chapter loh. Istilahnya banyak loh ini. Cuman nggak lebih dari 3 kali. Berarti ya masih sedikit gitu. Kalau misalnya emang ini mau dibikin manga Jomok, ya bikin aja gitu setiap chapter atau setiap mau berantem kan. Kan si Mikaela kan ini tuh pedangnya itu kan salah satu sumber kekuatannya kan ngisep darah juga kan. Ngisep darah penggunanya. Ya udah setiap pengen berantem gitu kan, kayak misalnya manga-manga shonen biar awakening, ya udah si Mikaelanya aja ngisep darahnya si Yu terus gitu kan. Itu bisa aja gitu dibikin terus-terusan. Cuman selama gua baca sih nggak ada gitu. Bahkan dibikin juga romance yang istilahnya antara cowok sama cewek, kayak Shinoa ditunjukin kalau misalnya dia suka sama Yu-nya, dipertegas lagi sama autornya. Ya mungkin kalau misalnya lu ngelihatnya ada beberapa adegan Jomok yang sekiranya nyentrik ke Jomok,
Ya mungkin itu fan service aja kali ya yang dibikin sama autornya. Kan biasanya kan kita nemuin itu fan service-nya itu buat wibu-wibu cabul gitu kan, yang kayak pantai, musim panas, bikini, kalau enggak apa pemandian air panas gitu kan. Tapi ya anggap aja ini fan service tapi buat fujoshi gitu kan. Terus buat lu nih yang misalnya mau nonton anime Owari no Seraph, ini gua rekomendasiin banget kok buat lu. Percayalah sama gua, ini anime tuh nggak sejomok kayak orang-orang bilang. Action-nya bagus, dramanya oke, terus juga di animenya tuh konfliknya menurut gua masih bagus. Terus buat lu yang misalnya emang abis nonton animenya mau baca manganya buat ngelengkapin cerita, ya gua saranin sih lu siap-siap aja bakal pusing sama plotnya yang semakin ke belakang tuh menurut gua konfliknya tuh makin ruwet kayak benang kusut. Tapi gue juga berharap semoga anime Owari no Seraph ini di endingnya itu jangan ada unsur jomok gitu kan. Gue nggak peduli endingnya itu good ending apa bad ending, pokoknya jangan ada unsur jomok. Awas aja kalau misalnya ntar di endingnya tuh ternyata di dunia itu semua orang tuh mati gitu, cuman tinggal Yu sama Mikaela. Kalau enggak si Mikaelanya ini dapat lagi tubuh manusianya, cuman tubuh manusianya itu cewek. Waduh, itu mah kalau misalnya endingnya kayak gitu ya, itu mah fix manga Owari no Seraph gua nobatkan sebagai manga jomok. Tapi menurut lu semua bagaimana tentang anime Owari no Seraph? Baik itu lu yang udah nonton animenya atau lu yang udah baca manganya. Dan juga mungkin ada beberapa informasi yang salah yang gua paparkan sebelumnya, ya mungkin bisa lu koreksi di kolom komentar. Coba gue mau denger dong, coba komen.